Bayangin kamu lahir di kota kecil dan semua orang udah menuliskan takdirmu, kamu bakal kerja di tambang sampai mati. Tapi suatu malam, cuma karena satu titik cahaya di langit, hidupmu berubah total. Inilah kisah nyata seorang anak tambang yang menolak takdir dan akhirnya kerja di NASA. 1950-an di Colwood, sebuah kota kecil penambang batu bara di West Virginia, hampir seluruh lelaki dewasa di kota itu bekerja di tambang, termasuk John Hickam, mandur keras yang dipercaya perusahaan. Ia memiliki dua anak laki-laki, Jim, yang menjadi atlet dan membanggakan keluarga, serta Homer, yang belum tahu arah hidupnya dan tidak dianggap memiliki masa depan selain menjadi penambang seperti ayahnya kelak. Semua berubah ketika Soviet meluncurkan Sputnik ke orbit pada Oktober 1957. Malam itu, seluruh warga keluar menatap langit, termasuk Homer. Ia melihat titik cahaya bergerak di langit dan momen pendek itu mengubah imajinasinya. Untuk pertama kalinya, Homer memiliki keinginan yang berbeda. Ia ingin membuat roket. Ia mulai membaca, menyalin sketsa dan bereksperimen secara manual. Ia mengajak tiga teman, Quentin yang cerdas namun sering dirundung, Roy, dan Odell. Mereka membentuk tim kecil dan mulai merancang roket pertama dari pipa sederhana. Percobaan awal gagal total. Roket meledak, jatuh, atau sama sekali tidak terbang. Mereka ditertawakan, bahkan oleh kakak kelas dan sebagian guru. Namun, ada satu guru yang mendukung penuh, Miss Riley. Ia percaya Homer dan teman-temannya bisa mencapai sesuatu yang besar. Homer semakin sering berlatih meski ayahnya menentang keras karena menganggap roket itu omong kosong berbahaya. Mereka berpindah lokasi percobaan ke bekas lapangan tambang agar aman. Percobaan demi percobaan membaik. Mereka mempelajari bahan bakar padat, aerodinamika, bahkan mempelajari kalkulasi balistik dasar dari buku perpustakaan. Nama tim Rocket Boys mulai dikenal di sekolah. Konflik memuncak saat suatu ledakan hutan dituduh sebagai ulah roket mereka. Polisi datang, alat-alat mereka disita, dan warga menyalahkan mereka. Ayah Homer melihat ini sebagai bukti bahwa impian roket hanya membawa masalah. Homer patah semangat dan akhirnya keluar sekolah untuk menggantikan ayahnya di tambang setelah sang ayah cedera. Di saat yang sama, Miss Riley jatuh sakit parah, membuat semangat tim semakin redup. Suatu hari, Quentin menemukan kembali potongan roket mereka dan membuktikan secara ilmiah dengan perhitungan lintasan bahwa roket-roket Boys tidak mungkin menjadi penyebab ledakan sebelumnya. Homer pun kembali bangkit. Ia meyakinkan ayahnya untuk memberi kesempatan terakhir. John Hickam setuju, meski tanpa antusias. Tim Meridian Rocket kembali merancang roket final untuk kompetisi sains nasional. Dengan perhitungan yang matang, mereka meluncurkan roket terbesar mereka di hadapan seluruh warga kota. Roket itu melesat tinggi hingga menghilang dari pandangan. Peluncuran paling sukses mereka. Homer kemudian berangkat ke kompetisi sains membawa model roket dan log data. Presentasinya menarik perhatian juri dan para ilmuwan. Mereka memenangkan penghargaan tertinggi. Hadiah ini membuka peluang beasiswa dan masa depan baru bagi Homer, sesuatu yang tampak mustahil bagi anak penambang di kota kecil. Di akhir film, ayahnya akhirnya hadir di peluncuran roket terakhir. Untuk pertama kalinya, John Hickam menatap roket buatan putranya terbang tinggi ke langit. Ia tidak mengucapkan banyak kata, tapi berdiri di samping Homer, sebuah pengakuan diam bahwa ia mengizinkan anaknya memilih hidup di luar tambang. Film ditutup dengan fakta bahwa Homer Hickam kelak benar-benar bekerja di NASA sebagai insinyur.